Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat-sehat terus ya. Nah, hari ini kita materinya yaitu mengatasi kejenuhan dalam belajar. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak semuanya. Nah, akibat pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, pemerintah menetapkan belajar di rumah. Nah, padahal anak-anak ibu pasti sudah bosen banget ya belajar di rumah. Jangan langsung putus asa ya. Coba anak-anak mungkin ada beberapa dari alasan berikut ini yang jadi penyebabnya. Yang pertama, lingkungan tidak memberi dukungan. Nah, salah satu faktor suksesnya belajar bagi seseorang ialah dukungan dari orang di sekitarnya. Beruntunglah bagi anak-anak yang mempunyai orang tua, teman, sahabat, kakak atau siapapun itu selalu semangat dalam memberikan dukungan untuk kamu dalam kegiatan belajar. Selanjutnya ada strategi belajar yang asal-asalan. Nah, belajar itu ibarat persiapan menghadapi perang. Oleh karena itu, strategi dalam belajar itu perlu ya, anak-anak. Kalau asal-asalan saja belajarnya dan memaksakan, nah harus paham dalam satu hal, satu kali latihan, wah kasihan banget deh nanti mentalnya dan pikiran kamu. Jadi, aturlah dengan baik strategi dalam belajar agar tidak asal-asalan ya. Nah, yang ketiga, tidak punya waktu istirahat. Menjelang ujian, pasti frekuensi belajar kamu atau anak-anak ibu makin lebih intensif. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya sudah digenjot demi mencapai tujuan akhir yang pastinya bisa membuat kalian anak-anak semua puas dan bangga. Saking semangatnya, anak-anak ibu sampai lupa untuk beristirahat. Yang ada nanti malah terlalu capek dan tidak puas ketika melaksanakan pembelajaran. Dengan itu, coba deh anak-anak ibu relaksasikan sebentar, entah tidur atau hangout sebentar untuk melepas rasa jenuh saat sedang belajar. Nah, berikut ada tips belajar di rumah yang menyenangkan agar anak-anak ibu tidak bosan. Nah, yang pertama, buat kelompok belajar kecil. Salah satu penyebab rasa bosan belajar di rumah yaitu karena anak-anak ibu tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, untuk mengatasi rasa bosan ini, ada baiknya anak-anak membuat kelompok belajar kecil bersama teman-teman. Nah, seperti karena sedang pandemi ini, pasti susah kan diizinkan sama orang tua masing-masing untuk belajar bersama, seperti misalnya di rumah teman si A. Nah, izin ke rumah teman si B tidak bolehkan. Nah, maka dari itu sekarang sudah bisa melalui Google Meet atau Zoom untuk belajar bersama-sama. Karena banyak juga materi-materi yang kurang paham, nah ditanyain sama teman yang satunya. Nah, begitu juga yaitu bisa disebut buat kelompok belajar kecil agar memahami apa yang sudah diberikan materi kepada anak-anak semua. Dan jangan takut untuk nanya materi itu kepada guru kalian, karena kalau misalkan gak paham atau kurang paham, yang ada nanti malah kebingungan ya. Nah, ada baiknya nanyakan saja kepada guru-guru kalian materi yang mungkin kurang paham dicerna sama anak-anak semua. Yang kedua, ada ganti suasana belajar. Nah, belajar dari rumah ini memiliki keuntungan tersendiri. Salah satunya adalah anak-anak bisa mengganti suasana belajar di rumah yang bisa membantu mengatasi rasa bosan anak-anak. Misalnya, kalau selama ini anak-anak belajar di kamar atau di ruang keluarga,
Kalian bisa pindah belajar di teras atau halaman belakang rumah kalian. Suasana halaman di depan atau di belakang yang terbuka bisa membuat anak-anak menghirup udara yang lebih segar dan meningkatkan mood untuk belajar anak-anak. Tumbuhan hijau yang ada di halaman depan atau belakang rumah juga bisa memanjakan mata anak-anak ibu saat mata anak-anak ibu lelah melihat layar laptop atau telepon genggam anak-anak semua. Selanjutnya ada lakukan aktivitas olahraga ringan. Nah, salah satu dampak belajar dari rumah itu adalah anak-anak jadi jarang bergerak ya. Kalau biasanya anak-anak ibu bisa jalan kaki ke depan sekolah, dan di sekolah juga anak-anak ibu meski berjalan ke kantin saat jam istirahat, kegiatan jalan kaki ini jadi jarang anak-anak ibu lakukan selama belajar dari rumah. Padahal dengan melakukan gerakan olahraga ringan ini seperti jalan kaki atau berjalan santai bisa membuat anak-anak dalam menjaga kesehatan tubuh dan membantu meningkatkan mood anak-anak. Nah, maka dari itu saat anak-anak sudah merasa jenuh belajar, kalian bisa meluangkan waktu sejenak untuk melakukan aktivitas olahraga ringan seperti jalan santai dari rumah, workout, atau yoga. Dengan melakukan aktivitas olahraga, otak kalian akan melepaskan dopamin, serotonin, endorfin, dan adrenalin yang bisa membuat anak-anak bahagia. Jadi, selain meluangkan waktu untuk melakukan olahraga ringan saat anak-anak merasa jenuh belajar, kalian juga harus bisa meluangkan waktu untuk melakukan olahraga rutin selama belajar dari rumah, minimal sehari dalam seminggu ya. Anak-anak bisa melakukan aktivitas olahraga ini sambil berjemur di pagi hari agar kesehatan anak-anak ibu terjaga dan imun anak-anak tetap kuat walaupun selama masa pandemi ini. Nah, yang terakhir ada luangkan waktu untuk hobi. Nah, melakukan hobi yang anak-anak sukai merupakan salah satu cara agar tidak bosan nih belajar di rumah. Oleh karena itu, anak-anak harus bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobi yang kalian suka. Seperti berkreasi, membuat karya seni, membaca novel, menonton film yang belum sempat kamu tonton, atau mencoba resep masakan baru, atau berkebun, pasti bisa membuat anak-anak ibu lebih rileks dan bahagia. Nah, siapa nih yang jago seni di kelas ini? Atau yang suka baca, membaca novel, lalu menonton film nih, kan banyak banget film-film yang keluar tahun ini yang seru-seru, yang belum sempat anak-anak ibu tonton. Nah, luangkan waktunya itu tidak salahnya kan jika kita menonton film yang belum kita tonton. Nah, siapa nih di kelas ini yang jago masak? Atau sering buat makanan, lihat resepnya dari TikTok, dari Instagram. Nah, pasti gemar memasak ya. Tidak salahnya jika gemar memasak ini menjadi hobi di waktu luang karena berkreasi apapun itu bisa dilakukan. Atau berkebun dengan keluarga seperti orang tua, sama mama atau sama papa, pasti bisa membuat anak-anak ibu lebih rileks dan bahagia. Nah, sudah selesai untuk materi hari ini. Bagaimana anak-anak ibu sudah paham atau belum? Semoga anak-anak ibu paham semua ya. Dan bisa mempraktikkan di rumah agar tidak bosan ketika belajar dari rumah. Sekian untuk materi hari ini. Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan jangan lupa makan sayuran ya agar sehat selalu. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.